Sebelumnya Indonesia telah menetapkan rencana untuk memperoleh kapal induk bekas Italia. Laporan Turdev, pada 8 Maret 2025, dalam artikel berjudul Indonesia tunjukkan ketertarikan pada kapal induk Garibaldi buatan Italia. Indonesia pun kemudian mempertimbangkan kapal induk Giuseppe Garibaldi sebagai solusi bekas dengan opsi jet tempur AV-8B plus Harrier II. Menurut keterangan tersebut, saat ini diskusi sedang berlangsung untuk kapal induk Garibaldi yang juga dapat berfungsi sebagai platform ASW dengan helikopter. Diskusi tersebut mencakup tawaran untuk 30 pesawat serang. LHD Trieste milik Italia baru akan menggantikan kapal induk Garibaldi, sementara Harrier II akan digantikan oleh jet tempur F-35B Stoffel dalam Dinas Angkatan Laut Italia. Sebelum lebih lanjut, thumbnail hanyalah ilustrasi. Dan bagaimanakah kelanjutan beritanya? Apakah benar seperti yang diberitakan media asing yang mana Indonesia membutuhkan 4 kapal induk sekaligus? Setelah ini kita kupas satu persatu. Sementara Indonesia sendiri mengakuisisi kapal induk, sejalan dengan rencana minimum yang menyerukan perluasan aset angkatan laut, termasuk kapal yang mampu mengangkut helikopter. Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, Laksamana Muhammad Ali, menguraikan rencana untuk mendapatkan kapal induk untuk operasi militer non-tempur. Selain itu juga dengan akuisisi 2 fregat dari Italia dan beberapa kapal patroli cepat bersenjata rudal dari Turki. Parlemen Indonesia, DPR, telah menyetujui hibah dari Jepang, memasok 2 kapal patroli untuk ditempatkan di Pangkalan Angkatan Laut Balikpapan, memperkuat keamanan di dekat ibu kota negara masa depan, Nusantara. Menurut Army Recognition, pada 20 Maret 2025, dalam artikel berjudul, Indonesia menjajaki kemungkinan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi milik Italia yang telah dinonaktifkan untuk operasi pesawat tak berawak angkatan laut. Peran yang diusulkan untuk Garibaldi dalam Angkatan Laut Indonesia mencakup konversinya menjadi kapal induk pesawat nirawak. Indonesia baru-baru ini memperluas kerjasama pertahanannya dengan Turki, yang mengarah ke usaha patungan antara Baykar dan perusahaan Indonesia Republic Corp. Perjanjian ini mencakup produksi lokal 60 pesawat nirawak TB3 dan 9 UAV Akinci untuk Angkatan Bersenjata Indonesia. Bayraktar TB3 telah menyelesaikan lepas landas dan pendaratan pertamanya di kapal induk Turki Anadolu pada bulan November 2024, memiliki sayap yang dapat dilipat, roda pendaratan yang diperkuat, dan kemampuan untuk memanfaatkan jalur ski jump untuk meningkatkan kinerja lepas landas. Jika diakuisisi, kapal induk Giuseppe Garibaldi dapat berfungsi sebagai platform peluncuran untuk UAV yang dibeli Indonesia ini. Italia dan Indonesia menjalin hubungan pertahanan yang erat, sebagaimana dibuktikan oleh akuisisi Indonesia atas 2 kapal tempur serbaguna, PPA MCS, bekas Angkatan Laut Italia. Namun, hingga saat ini Indonesia belum mengonfirmasi kesepakatan akhir apapun, dan proposal alternatif masih dalam evaluasi. PT PAL Indonesia telah mengusulkan pembangunan kapal serbu amfibi atau pengangkut helikopter di dalam negeri, kemungkinan bekerja sama dengan mitra asing seperti Fincantieri atau Hyundai Heavy Industries dari Korea Selatan. Keputusan akan bergantung pada pertimbangan strategis, penilaian keuangan, dan negosiasi yang sedang berlangsung. Upaya perluasan Angkatan Laut Indonesia dilakukan di tengah tantangan keamanan yang terus berkembang, khususnya di Laut Cina Selatan.
Dengan masalah teritorial di Kepulauan Natuna dan kebutuhan akan kemampuan tanggap cepat di seluruh kepulauannya yang luas, Indonesia berupaya memodernisasi armadanya. Menurut keterangan tersebut, Angkatan Laut Indonesia berencana untuk mengoperasikan sedikitnya 4 kapal induk helikopter amfibi sebagai bagian dari strategi pengembangan kekuatan jangka panjangnya. Pertimbangan finansial dan strategis dapat memengaruhi kelayakan akuisisi kapal induk. Analis telah membandingkannya dengan pengalaman Thailand dengan HTMS Chakri Narwebet, kapal induk yang penggunaan operasionalnya terbatas karena keterbatasan anggaran dan tantangan logistik.